Halo guys, kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu fasilitas yang cukup keren di Poltekkes Malayati Aceh, yaitu Full Mission Simulator, Full Mission Bridge Simulator. Nah, di sana udah ada salah satu instruktur dari Poltekkes Malayati. Come on guys, kita tanya-tanya dia. Jadi, oh namanya Full Mission Ship Handling Simulator by Transas. Assalamualaikum. Mari. Oke, jadi sorry tegang sekali. Jadi ini kita sudah bertemu sama salah satu instruktur dari Poltekkes Malayati Aceh. Namanya adalah Mr. Rudy. Saya Mr. Rudy itu kamera. Okay, welcome to on board Bridge Simulator Full Mission Poltekkes Malayati. Ini mau gimana kita? Apa yang mau kita bahas pada hari ini, Pak Farid? Oh, jadi jangan panggil Pak loh. Jadi bagaimana? Jadi ini full mission untuk mempraktekkan apa sebenarnya? Oke, ini adalah salah satu simulator yang ada di Poltekkes Malayati. Ini adalah Bridge Full Mission. Jadi di sini para taruna dan taruni sekalian bisa berlatih untuk mengemudikan kapal atau membawa kapal dari sebuah pelabuhan ke pelabuhan lain. Dan nanti kita bisa set di sini istilahnya berapa banyak kapal yang ada di sini, di set sesuai dengan aturan yang berlaku di laut, bagaimana dia menanggapi situasi tersebut dengan melakukan komunikasi dan melakukan olahraga. Nah, selain di sini kita membawa kapal, di sini juga kita bisa pakai untuk berlatih mengenai alat-alat navigasi yang ada di atas kapal. Jadi standarnya di sini sudah standar kapal-kapal yang gede yang memakai alat-alat navigasi yang lebih canggih. Jadi alat navigasi apa contohnya itu, Mas? Oh, contohnya banyak sekali ya. Kita bisa mulai mungkin dari sini dulu. Sini ada EGDIS. Mas Farid bisa lihat. Ini EGDIS. Iya. EGDIS adalah singkatannya Electronic Data Display Information System. Fungsinya, Mas? Fungsinya kita bisa melihat kapal kita sesuai dengan peta yang sedang kita pakai atau sesuai dengan tempat yang ada pada kapal itu realnya. Jadi seperti kalau di HP itu ada GPS, nah di kapal juga ada GPS-nya, tetapi lebih spesifiknya pakai EGDIS. Nah, ini adalah salah satu alat navigasi yang tercanggih menurut saya juga dan wajib ada di atas kapal, dan taruna-taruni sekalian juga harus mempelajari alat ini. Oke, terus Yang ini apa ya? Oh, ini adalah magnetic compass atau repeater. Biasanya kita menggunakan ini untuk membaring suatu kapal ke kapal lain, menentukan baringnya berapa. Bentar. Membaring. Iya. Membaring itu kan baring-baring atau membaring gimana maksudnya? Baring itu adalah melakukan menembak sebuah kapal atau pulau atau benda apa di tengah laut untuk menentukan berapa haluan kita ke target atau benda yang kita tembak. Oh, kalau gampangnya berarti sudutnya kapal itu sudutnya berapa dengan kapal kita. Dengan gitu kapal maksudnya. kita. Oh, iya. Selain itu juga bisa menentukan posisi kapal dengan menggunakan baringan, menggunakan gyro kompas atau repeater. Oh, gitu. Ini kan bisa dilihat nih. Bisa diputar ini? Oh, ini bisa. Ini disebut dengan tanduknya, bisa diputar-putar. Oh, ini tanduknya. Ya, ini bisa diputar. Terus caranya kita ngebaring kan? Membaring ya? Oke, mungkin perlu saya praktekkan kan cara membaring. Iya, sedikit aja supaya. Jadi yang pertama, ya, mau penonton Poltekkes Malayati ya? Enggak, malah lihat di TV. Oh, malah ya? Oh, iya. Oke. Jadi pada saat kita melakukan baringan, yang pertama kita lihat dulu haluan kita. Haluan itu adalah arah kemana kapal kita berlayar. Habis itu kita lihat satu target atau suatu benda yang ingin kita baring. Contohnya saya mau membaring posisi sebelah sana gunung itu. Nah, nanti kita tinggal putar saja tanduknya ini, diputar gitu. ya, arahin ke sana. Nah, habis itu kita lihat berapa baringan kita di sini sudah ada. Nah, sini baringan saya kira-kira 140 derajat. Oh, jadi diintip dari sini, Mas? Ya, bisa dilihat dari sini. Oh, gitu.
ya. Biar lebih akurat aja. Siap. Oke, terus di sini kita punya apa lagi nih? Oke, di sini kita punya untuk kapal-kapal harus mempunyai GPS. Oh, ini GPS. Nah, ini Kalau GPS. kita Kalau misalnya Google Maps ya, kalau kita. Google Map ya. Nah, Iya. tapi di kapal juga ada GPS-nya. Nah, di sini kita bisa baca langsung posisi dari kapal kita. Nah, jadi teman-teman sekalian secara garis besar bisa melihat posisi kapal secara digital atau menggunakan GPS. Nah, ini udah ada posisi kita, Mas Farid. Iya. Nah, selain itu juga kita bisa melihat informasi lainnya, yaitu baringan kapal kita berapa secara GPS dan kecepatan kapal. Baringan berarti bisa dilihat dari sini juga? Ya, bisa dilihat juga secara digital nih. Terus kalau misalnya pacar kita dipasangin GPS, dia bisa dilihat di sini nggak? Nah, kemungkinan bisa karena GPS ini menentukan di mana posisi kapal. Oh, Iya, jadi kalau Mas Farid mau memasang posisi mana GPS juga bisa. Ya, itu fungsi secara umum ya, apa itu yang dimaksud dengan GPS. Jadi secara umum dia adalah untuk melihat posisi lintang dan bujur dari sebuah kapal. Oh, gitu. Jadi sini kita bisa lihat posisi kapal kita ketika kita berlayar di tengah laut. Iya, benar sekali. Gitu ya. Iya. Terus Ini apa ini? Ini adalah radio VHF komunikasi. Jadi kalau kita di atas kapal mau berkomunikasi ya, Ya. tidak mungkin pakai telepon. Jadi kita menggunakan radio VHF. Ya, VHF itu apa? Very high frequency. Oh, Jadi, very high frequency. Very high frequency. Bisa sekali. Ya. Very high frequency gitu. Nah, jadi biasanya kapal-kapal yang berlayar di perairan itu wajib menggunakan satu radio VHF minimal satu dengan channel 16. Dengan channel 16. Jadi- Emang kita di sini punya berapa channel kalau misalnya kapal sedang berlayar? Oh banyak Mas Faris. Banyak. Sekali channel-channel yang ada dari kapal. Ada channel masuk pelabuhannya, setiap pelabuhan mempunyai channel-channel tertentu. Terus channel-channel di negara-negara lain juga ada. Tetapi secara global sesuai dengan aturan, setiap kapal yang berlayar itu wajib standby 1. Setiap kapal yang berlayar wajib standby channel 16. Oh, Pokoknya dia berlayar atau umum dia gitu. umum atau di pelabuhan itu wajib standby 16 dengan menggunakan radio ya. Ya, oke. Setelah ini apa ini? Oke, ini Ini data-data ini semuanya sebenarnya sih indikator aja Mas. Oh, Indikator karena kita mau melihat bagaimana pergerakan steering kita, kemudi kita. Terus ini namanya telegraf untuk kapalnya maju atau mundur. Ini cuma indikator saja. Nah, jadi fungsi utama pokok di sini bisa saya jelaskan di sini adalah steering. Steering. Ya, Seperti kalau mobil ya, kalau Ya. kita bawa mobil itu bisa belok kanan, belok kiri. Kapal juga seperti itu, bisa belok kanan, bisa belok kiri. Tapi ini disebut dengan steering. Steering. Nah, kapal belok kiri, belok kanan itu karena disebabkan oleh daun kemudi. Nah, Daun jadi kemudi. untuk Oh, memutar jadi- daun kemudi, Ya. kita menggunakan ini. Oh, gitu. Jadi Nah. istilahnya apa istilahnya? Steering. Steeringnya. Steering. Stangnya istilahnya. Iya. Nah, di sini tentunya biasanya pada saat setiap kapal setiap kapal jalan itu biasanya ada 2 orang, satu perwiranya, Satu satu perwira. jurumudinya. Satu jurumudi. Nah, biasanya yang standby di sini biasanya adalah jurumudi. Nah, Iya. jadi nanti jurumudi akan melaksanakan perintah sesuai dengan apa yang diberikan oleh perwiranya. Nah, contohnya ke kanan, nah, berarti bawa kapalnya ke kanan. Lurus saja, nah, bawa lurus saja. Secara umum seperti Oh, itu. jadi kapten kapal itu hanya memerintahkan. Iya, perintah aja. Ini bukan Iya. beda lagi. Enggak, itu Oh, beda lagi. beda lagi. Jadi hanya memerintahkan aja. Tapi aba-abanya bukan seperti itu ya. Gimana Mungkin, kapalnya? Kalau di mikro bang kiri bang. iya. Kita Tapi kalau di kapal tidak seperti itu. Kalau Mas Farid bilang kiri bang, oh berarti itu salah dan tidak akan dilakukan sama jurumuninya. Biasanya kita memberikan aba-aba 5 ke kanan, kemudian tengah-tengah, 5 ke kiri, kemudian tengah-tengah, cikar kanan, kemudian tengah-tengah, seperti itu Cikar aba-abanya. kiri, cikar kanan. Oh, gitu. Iya. Jadi beda kalau di kapal. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya
apa ya, Sobat Malahayati atau apa nih? Sobat Malahayati, ya, Sobat Malahayati. Pengen lebih mengetahui mengenai bagaimana sih kita memberikan aba-aba, bisa langsung saja nanti sekolah di sini. Baru nanti saya akan ajarkan bagaimana memberikan sebuah aba-aba pada saat kita berdinas jaga. Nah, itu dia guys. Kalian pengen tahu lebih lanjut di sini kan? Nah, sini kita punya instruktur yang super duper keren. Ya. Apalagi? Ini kapalnya bisa jalan nggak ini? Bisa tentu. Bisa. Iya, tapi sebelumnya ada sedikit tambahan. Ya. Nah, ini Mas. Oh, ini yang saya lihat Ini, tadi. iya. Apakah ini gigi gitu? Oh, iya. Kalau di Ya. Snellen, kalau di mana? Di motor. Di motor, Iya. kalau di mobil kan kayak gitu juga. Iya. Di kapal apa sama kayak gitu? Fungsinya sama. Ini Fungsinya sama. untuk memajukan dan memundurkan kapal. Oh, Nah, iya, tapi iya. bahasa kerennya untuk sebuah kapal ini adalah engine telegraph. Engine telegraph. Iya, engine telegraph untuk memajukan dan memundurkan. Kalau maju disebut dengan forward, kalau mundur disebut dengan hasten. Jadi mau mundur, mau maju, kita memakai ini. Nah, biasanya kapal ada yang 2 propeller atau 2 mesin, terus ada yang 1 mesin. Jadi tergantung kapalnya. Jadi kalau dua ini, nah ini 1 mesin atau 2 mesin? Kalau untuk standarnya di rel kapalnya ini 2, tapi Ya. di sini kita bisa set mau kita pakai 1 mesin ataupun 2 mesin. Oh, jadi canggih Ya, sekali. gitu. Jadi kita bisa set kapalnya mau pakai 1 mesin atau mau pakai Kalau 2 mesin. mesinnya, Jadi bisa diganti-ganti kapalnya. Iya, tentu dong. Oh. Banyak jenis kapal yang sudah kita siapkan di Bridge Simulator ini. Ada mulai dari kapal kecil ataupun sampai nanti kapal besar. Oh. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu bosan. Oh, kapalnya ini terus tidak. Nanti kita bisa set mau kapal yang gimana, yang sebesar apa, dan jenisnya pun bisa berubah-ubah mulai kapal tanker, passenger, LNG, bulk carrier dan lain-lain sebagainya. Nah itu guys, jadi di sini bukan cuma kapal tanker. Kalau misalnya motor itu bukan cuma kita bisa simulator motor ninja, Iya. bisa juga motor Supra, Iya. motor Kawasaki, motor Jadi, Matic Beat tentunya. Jadi semuanya harus dipelajari, mulai dari kapal yang kecil ataupun kapal besar. Jadi diharapkan untuk semua taruna nanti di lapangan kerja dia bisa untuk bekerja dimanapun, jenis kapal apapun bisa dilakukan dengan baik. Jadi selama dari sini dia udah tahu. Udah tahu, ya. Makanya kita trainingnya di sini. Oh, oke oke. Dan satu lagi Mas, saya lupa nih. Nih. Ini apa nih? Oh ini ada. Oke, ini ya. Ini adalah radar. Radar. Untuk sebuah kapal dia wajib memiliki 1 radar. Wajib ya. Iya. Jadi kalau nggak punya radar nggak bisa Nggak berlayar. boleh berlayar gitu. Jadi harus ada sebuah radar di atas kapal. Baik itu dengan seri yang kecil ataupun seri yang besar. Kalau ini karena kita standarnya sudah internasional standar, kita mau memfasilitasi untuk radar dengan seri yang sudah besar seperti itu. Jadi itu seri yang sudah besar. Nah. Memang ada berapa seri? Jadi radar tuh ada. Ada tergantung kapal. Kalau kapalnya kecil seperti kapal ikan atau takbut, biasanya mereka memakai jadi seri yang kecil atau seri Kecil. 3000 kalau tidak salah saya. Oh, 3000. Terus kalau yang model ini dia sudah Kalau ini seri berapa? Seri 7000 ke atas. 7.000 Nah, jadi dia sudah gede gitu. gede itu istilahnya daya Daya jangkauannya luas. jangkauannya sudah luas, terus fungsinya pun sudah banyak bertambah. Oh, jadi dia juga bukan cuma mendeteksi benda-benda sekitar gitu. Nah, bisa lagi fungsi-fungsi yang lain kalau dia sudah dilengkapi dengan fungsi apa dan lain sebagainya. Oh, iya. Nah, kalau Mas mau tahu ya nanti kita belajar lagi. Siap, Gitu. siap, siap. Oh, Tapi intinya ini wajib. Wajib. Perangkat ini disebut dengan radar. radar. Iya. Dimanapun kapal ada pasti ada radar. Oh, oke, oke, oke. Ini kapalnya bisa kita jalanin nggak ya? Tentu bisa dong Mas Faris. Mau Bisa. coba? Oke. Oke. Oke guys, kita lihat gimana cara jalanin simulatornya ini. Iya. Come on. Nah, ini kayaknya lebih enak. Ya, di sini adalah Ini apanya nih? ruangan instrukturnya Mas. Oh, di Di sini ruangan sini, ya, jadi di sini kita untuk membuat skenario bagaimana yang kita mau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Skenario bagaimana posisi kapalnya, terus di daerah mana posisi kapalnya, mungkin di Indonesia ataupun di luar negeri. Kita setnya di sini dulu. Kita setnya di sini. Iya, Mas mau belajar kemana? Ke Korea, ke Jepang, ke Amerika bisa. Kita setnya di sini dulu. Nah, Terus mas, ya. kan biasa kalau orang berlayar itu kan biasa melewati badai. Iya. Itu kita bisa rasakan Tentu situasinya itu nggak sih? real situasi bisa Situasi kita bisa. bikinkan di sini. Oh, Mau situasi hujan, terus berawan ke
pakai salju juga bisa di sini. Pakai salju bisa. Iya. Jadi kita bisa rasakan gimana berlayar di Eropa nih. Iya, bisa. Terus nanti mau bikin lautnya tenang atau lautnya bergelombang, bahkan seperti tinggi banget bisa. Bisa juga. Bisa. Boleh. Ya. Boleh, Mas. Oke ya. Kita coba yang coba ya. layar di area yang ini dulu, yang Ya. lautnya tenang dulu. Ini saya set di area Singapore Street. Singapura. Ya, jadi di Jadi, kawasan Singapore Street. Di sini ada beberapa kapal dengan situasi overtaking atau penyusulan. Overtaking. Nah, atau penyusulan. Istilahnya kalau di ini membalap kapal lain. Menyusul. Menyusul kapal lain. Jadi di sini skenario-nya adalah untuk menyusul kapal lain. Nah, bagaimana nanti Taruna di atas mempraktekkan caranya dalam tata cara penyusulan atau overtaking sesuai dengan aturan yang berlaku. Oh, gitu. Gitu. Jadi mana kapal kita? Oke, ini posisi kapal kita. Oke, ini posisi kapal kita. Nah, Oh, yang ini. Iya, Kapal kita. ini kapal kita. Oke, terus di sini kita atur dulu. Mas Faris mau apa? Hujan atau salju? Ayo. Kita coba hujan dulu. Hujan, oke. Terus skala before atau Ini sekali muat tuh. skala before itu adalah itu Mas, apa namanya? Lautnya mau dibuat gimana? Oh, kita Atau bergelombang kah? Atau sangat bergelombang tinggi Oh, kah? kita coba yang sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja ya. Kenapa Mas suka yang sedang-sedang? Iya. Oke. Mungkin 6 ya? 6 ya? 6 boleh. Atau 5 ya? 5 Biar tengah ya. Oke. Nanti setelah itu kita coba lagi rasakan sensasinya. Oke, nah setelah itu semuanya sudah kita set. Oke. Habis itu kita nanti tinggal tekan play. Nah, Oh, di play di mana? Di sini playnya. Situ. Ya, itu Oh. untuk start apa namanya? Trainingnya. Tapi pada saat nanti Sobat Malayati training di sini, biasanya nanti kita akan ajarkan dulu bagaimana cara untuk mengkontak instrukturnya. Nggak langsung play saja. Jadi kita ajarkan untuk mengkontak instrukturnya untuk memulai trainingnya dengan pastinya menggunakan bahasa Inggris. Oh, English ya, Ya, internasional ya. bahasa Inggris karena kan lulusan kita bisa bekerja di mana saja. Oh, Bahkan iya. di luar negeri juga bisa. Jadi kita harus belajar. Kontak maksudnya tarunanya itu dan dia Yang mereka di di atas, atas, ya. kontak instrukturnya di bawah sini. Iya, Gitu. bahwa dia sudah prepare dan menyiapkan untuk segala macam, sudah siap dan tinggal menjalankan kapal. Oke. Boleh Mas, ayo kita coba. Oke, coba ya. Oke, jadi kita udah mulai. Tinggal kita kasih. Ayo, kita coba naik ke atas set. Ayo. Rasakan sensasi berlayar di lautan. Ini gimana kalau sudah mulai? Oh, Nah, hujan beneran. iya. Hujan beneran ini. Beneran ya? Goyang beneran nggak? Iya. Nah, untuk lebih realnya lagi, kita coba matikan lampunya dulu. Ini dimatiin lampunya. Ya. Nah, Oke. Nah, yang pertama, biasanya pada saat kita membawa kapal, kita harus naikkan speednya atau Speed. engine telegraph-nya. Iya. Oke, kita majukan ya, soalnya kapalnya maju. sini. Lihat. Oke, kita coba dulu maju perlahan. Oke. Sambil melihat di radar kita dan mengikuti track. Jadi kalau Singapore Street ini kan lurus ke depan. Lurus. Jadi ini Lurus ke depan. jalannya ini lurus ke depan. Iya. Singapore Street itu di mana itu? Singapore Street. Singapore Street berarti di kawasan Asia di daerah Singapura antara Indonesia dan Singapura itu ada seperti apa ya istilahnya laut perbatasan. Nah, di situ. Oh, di situ Singapore Street. Jadi Habis itu di sini kita bisa patokan di sini Mas. yang ini. Ini patokan apa ini? Radar melihat target. Dan kapal kita yang mana kapal kita? Kapal kita di sini. Yang ini. Ya. Yang mana kapal kita? Kapal kita arahnya haluannya sekarang 092 derajat. Oh, haluan itu arah ya? Arah kita. Oh, jadi ini arah kita. Sini guys, lihat. Ya, itu arah kita. Jadi di sini kelihatan nih ada dua kapal nih di depan kita. Yo, titik-titik ini berarti kapal ini. Iya, itu targetnya. Gimana supaya kita tahu kalau ini kapal? Ini kita bisa lihat secara langsung. Oh, jadi dan bisa lihat di radar juga. Jadi lihat di sini terus lihat langsung gitu. Iya, bisa juga lihat langsung.
Oke, terus yang saya bilang tadi yang berdinas jaga itu harus ada 2 orang, perwiranya sama jurumuninya. Nah, Jurumudi. sekarang Itu Mas Faiz mau Jurumudi itu siapa? Jurumudi itu yang megang ini. Oh, Jurumudi itu yang pegang ini. Ya. Megang untuk membawa kapal ini sesuai dengan arahan perwira jaganya. Siap, siap. Nah, jadi kalau sobat Malayati lulus di sini nanti akan jadi perwira dulu, tapi sebelum lulus harus jadi namanya kadet training dulu mas. Ada training dulu. Iya, Itu 1 tahun. praktek gitu. Praktek. Berlayar juga. Iya dong. Nah, habis lulus baru bisa langsung jadi perwira pelayaran niaga besar. Wih. Jadi keren guys. Keren kan? Oke, benar kan? Saya jadi Oke. saya nggak tahu saya kalau Oke ya. jadi kapten. Oke, jadi pada saat saya ngasih tahu aba-aba, Mas Farid ulangi, berarti Ulangi. menandakan Mas Farid sudah paham dan melaksanakan kegiatan tersebut. Contoh, kasih contoh dulu ya. 5 kanan. 5 kanan. Nah, berarti kanan. Mas putar 5 ke kanan. Mana indikatornya? Indikatornya ini. Oh, itu. Nah, Angka 5. angka 5 ya bisa dilihat di sini. Sini ya. Atau enaknya lihat di sini Oh. atau lihat di sana. Oh, Iya, iya, iya. Oke, paham ya? Paham. Oke, ulang ya. Oke. Dari nol, dari nol. Dari nol ya. Oke. 10 kanan. 10 kanan. Oke. 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 Terus 5 kanan. 5 kanan. Berarti tambah 5 lagi. Tambah 5 lagi. Oke. Tambah 5 kanan. Oke, 5 kanan. Jadi kita tunggu dulu kapalnya belok dulu. Karena bawa kapal ini tidak seperti bawa mobil Mas Farid. Kalau Oh. bawa mobil kan bisa langsung mutar. Kalau apa ini? Kalau kapal butuh waktu dia mutarnya. Oh. Karena dia gede, berat, jadi dia butuh waktu. Apalagi kalau ada angin, ada arus. Makanya dia butuh waktu untuk belok ke kanan atau belok ke kiri. Iya, iya. Jadi nggak bisa langsung belok gitu. Oh, bisa dong. 5 kanan belok langsung Oh, ke nggak kanan, bisa. bisa. Jadi harus butuh waktu Butuh dulu. waktu. Iya. Nah, jadi kalau biasanya kita latihan di sini itu sudah standarnya sudah standar internasional mas. Kita sudah pakai bahasa Inggris, tidak pakai bahasa Indonesia lagi gitu. Iya. Karena dia sudah dilatih di kelas dulu, baru kita bawa ke sini. Oh, jadi mereka latihan Iya. bahasa Inggris dulu di kelas, Baru nanti baru ke sini. mereka praktek di sini. Iya, Bahasa gitu. Inggris. Menggunakan bahasa Inggris. Tapi itu katanya beda ya, bahasa Inggris biasa sama bahasa Inggris di kapal. Oh tentu beda. Beda. Kalau bahasa Inggris umum ya umum biasa seperti Oh, contohnya untuk iya. di kapal kanan itu adalah starboard Starboard side. side. Nah sedangkan bahasa Inggris umum kanan itu adalah left. Left. Kalau kiri, sorry. iya, Kalau kanan, ada right. right. Nah, kalau untuk di kapal starboard side. Starboard side. Jadi Ya. kalau di kapal kanan starboard side, kiri left. Kalau di kapal apa tadi kirinya? Kirinya adalah port side. Port side. Ya. Seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan. Oh, Tapi iya. basicnya untuk bahasa Inggris sih sama. Tapi yang kita ajarkan di sini adalah untuk bahasa Inggris maritim. Sudah Maritim. bahasa Inggris maritim mas, bukan bahasa Inggris umum lagi. Oh gitu. Ya. Mau apa-apa bahasa Inggris? Boleh boleh. Oke ya, oke. Contohnya seperti ini mas. Apa-apa bahasa Inggris dalam kemudi. Midship. Midship itu apa? Midship itu namanya kemudinya ke tengah-tengah. Midship. Ya. Tadi kan baru kanan sama kiri. Iya. Midship ini apa ini? Oke, midship itu adalah kemudi kita tengah-tengah. Oh, tengah-tengah. Iya, indikatornya ke 0. Nol. Oke, saya ulangi, midship. Midship. Ya. Oke, kita ke nol. Dah. Oke. Nol. Nanti Mas jawab midship dan lakukan. Midship. Ya. Bang, Terus, di sini? ini kita Ah, kelihatan nggak gelap ini? nah ya. Kelihatan ya? Oke. Terus selama dinas jaga untuk seorang perwira itu dia mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keselamatan kapalnya. Seorang perwira mempunyai sebagai seorang perwira Sebagai jaga. seorang perwira Tapi jaga. bukannya yang bertanggung jawab itu kapten. Tentu, tapi pada saat berdinas jaga kita kan ada sip-sipan mas di atas kapal. Oh. Panjang-panjang sekali. Jadi pada saat kita berdinas jaga dan pada jadwal kita harus istilahnya bertanggung jawab penuh terhadap kapal yang sedang berjalan. Nah, jika misalnya kita tidak paham atau misalnya ada dirasakan tidak tidak bisa untuk menghandle-nya, kita bisa langsung telepon ke kapten. Nah, di ajukan ini pun ada telepon langsung ke kamar kapten. Nah, ini. Mana? Nah, Oh, ini teleponnya. nanti bisa kita telepon langsung. Jadi tadi simulator ya? Oh ya tentu. Jadi
sampai ada telepon ke kamar kapten kalau Iya, kita tahu guys. iya. Kalau misalnya dirasa tidak bisa menghandle, kita langsung bisa telepon ke kamar kaptennya. Jadi Itu kaptennya bisa situasi apa itu biasa kalau mungkin emang segitu bahayanya sampai seorang yang satu orang perwira ini nggak sanggup lagi. tentu mas. Di Sobat Malayati pada saat nanti mau masuk ke sini, nah itu siapkanlah fisik dan mentalnya karena ya lapangan pekerjaan nanti ya seperti ini, kita harus mempunyai fisik dan mental yang bagus Jadi serta attitude yang bagus. nggak selamanya tenang. Tidak, karena ada istilahnya pelaut tidak berasal dari laut yang tenang. Oh iya iya saya sih ingat tuh. Iya. Jadi seperti ini mas situasi Iya. pada saat kita berlayar. Ini seperti real di atas kapal nantinya kita buat. Memang rada ini sih rada apa Iya. kerasa goyang-goyangnya itu kerasa. Ini masih 5 saya Lima. ambil. Iya. Boleh kita coba lagi yang lebih ekstrim lagi Oke, supaya boleh. sensasinya Lebih itu. biar goyang lagi Wow, ya. lebih goyang lagi gitu. Saya set di bawah, Mas Farid tunggu di sini. Oke guys, jadi ini bisa kita ganti lautnya bisa sedikit. Nah ini udah keganti, ini udah keganti. Badai. Kalau kita rasakan emang coba lihat mas, lihat. Nah, emang kita rasakan real situasi seperti di aslinya itu seperti ini. Oke, gimana Mas Farid? Ini emang kerasa kayak bersegut ya. Goyang-goyang ya? Iya, Nah, jadi itu. Ini sudah rasa seperti Kayak kita kena badai ini. apa ada ya? Iya. Oke. Nah, Oh, ini terasa goyang-goyang. ya. Jadi pada saat orang masuk di sini ya kita setnya nggak langsung seperti ini. Jadi kita Iya. langsung naik sampai nanti maksimal. Oh gitu, jadi next bisa berarti ya. Ya. Bisa yang laut, jadi di sini bisa di set mulai dari yang laut tenang, sedang sampai yang kita ketemu badai typhoon. Ya. Jadi misalnya mau coba-coba ketemu typhoon boleh main ke sini. Sini real ketemu typhoon simulator. Karena apa ya istilahnya kita di lapangan nanti pada saat bekerja kita nggak akan tahu apa akan terjadi ke depannya. Jadi kita harus siap dalam segala kondisi apapun. Jadi kita memang kondisi apapun dan tentunya kita dipersiapkan untuk situasi yang terburuk. Iya tentunya pastinya mas. Jadi kita disiapkan untuk kondisi yang terburuk dan kita sudah tahu bagaimana atau langkah prosedur apa yang harus diambil. Oh itu yang paling penting ya. Ya. Kita menghadapi situasi seperti ini, gak diminta-minta kecelakaan gitu. Iya. Kita udah tahu Caranya, caranya. caranya bagaimana? Kalau mau tahu lebih lanjut tentunya daftar di sini dulu. Oh jelas tuh. Ya. Kalau dengar tuh. Kalau misalnya mau lebih tahu lagi silakan daftar di sini. Yang mempunyai jiwa-jiwa adventure, adventure, nah mungkin cocok untuk kerja di laut. Iya. Nah, kenapa bisa cocok itu? Bisa berlayar dari sampai kemana-mana gitu. Iya, jadi sambil berlayar kita menyesuaikan ini kita skill kita atau Kita. istilahnya passion kita. Passion kita. Iya. Misal kalian ada yang mau jadi vlogger Iya. ke tiap-tiap negara gratis jalan-jalan bisa apa ada istilahnya itu sekali menyelam sambil minum susu, Iya. minum air. Yang lain. Oke mas. Ada lagi mas Farid yang mau ditanya tentang Ini mas, saya penasaran. Oke, Mas. ini sebenarnya adalah indikator-indikatornya mas. Oh, Nah gitu. sekarang dari sini ini kita bisa lihat apa ya RPM rotasi per menit putaran propeller kita. Oh, Nah sekarang saya ini putaran mesinnya gitu. putaran mesinnya. Oh iya. Terus kita pakai mesin mana? Kalau sekarang saya cuma pakai satu mesin. Satu mesin ya? Ini yang hidup itu yang 101 itu aja mas. RPM-nya. Oh. Terus yang di sebelah sana itu ada haluan kita berapa dari gyro. Gyro. Nah, perbedaan gyro sama magnetic kompas. Apa itu bedanya? Kalau gyro itu istilahnya haluan yang ditujukan di gyro kompas. Sedangkan magnetic kompas haluan ditujukan oleh magnetic kompas. Oh, jadi Itu ada perbedaannya. kompas itu Ada. sama ini sama kompas. Sama kompas cuma ada dua jenis. Oh, ada dua jenis. Nah, di kapal itu ada dua jenis kompas. Ya, yang pertama gyro. Nah, Giro. ini. Oh ini. Ini guys namanya kompas Giro. Terus ada magnetic kompas. Magnetic kompas. Kompas magnet. Itu kompas magnet. Oh
tahu pasti ada perbedaan nantinya. Iya, iya. Oke, ini apa itu? Gua aja tuh. DJ. Oh, kira dalam. Jadi speednya terlalu tinggi. Speednya terlalu tinggi. Jadi kita alarmnya di-hack, diturunkan sedikit. Oh, jadi udah otomatis ya? Iya, tentunya. Kalau misalnya mesinnya terlalu tinggi di keadaan laut seperti ini, dia bakal muncul alarm. Iya. Canggih guys. Ya. Terus, Oke, terus di situ ada kelihatan juga Mas anginnya dari mana, sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu yang itu Mas. Yang apa namanya lock. Nah, itu bisa dilihat anginnya dari mana, dari samping kanan atau samping kiri. Terus itu bisa kita lihat rate of turn kita atau rudder angel kita berapa sekarang posisinya. Rudder angel. Nah, atau kemudi kita lagi di mana. Ya. Sama nanti di situ ada time jam berapa. Nah, itu bisa dilihat langsung jam berapa. Sama yang di bawah itu debit atau graf kita, DWT kita berapa. Oh, itu kita bisa lihat. Itu cuma indikator saja Mas. Iya, iya, iya. Oh, gitu. Iya. Kenapa kita pemirisannya nih? Kita menyesuaikan arus tapi terlalu berat ke kanan tadi. Iya. Jadi kita ke bawah ke kanan. Nah, ini saya balikin lagi ke kiri. Sorry, tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Ke kiri. Nah, boleh nyalain lampu di sana, penasaran lampu ini. Oke, boleh. Tanya Nyalain aja. ya, agak sempit. Nyalain nanti lampunya. Oke, ini. Oh, itu lampunya. Saya kira lampunya tombol mas. Nah. Ini yang tadi putar. Nah, Farid, ini ya. Penasaran sama ini ya? Ya, ini apa yang dari tadi ini? Oke. Ini ada tambahan sedikit ya mengenai peralatan yang ada di Anjuran. Ini disebut dengan AIS, Mas. Oh, ini AIS. Tapi ini sama kayak itu. Nah, beda kalau itu GPS. Oh, yang itu. Nah, kalau ini AIS, AIS. Automatic Identification System. Jadi kita bisa melihat kapal-kapal yang ada di sekitar kapal kita. Dari nama kapalnya, call sign-nya, MM sign number-nya, flag-nya dari mana, sampai type of cargo-nya apa. Sampai type of cargo. Ya, jenis kapalnya jenis apa. muatannya Iya. apa. Sampai di buat ini Iya, otomatis. otomatis. Cari sendiri di Google. Enggak, otomatis. Otomatis gitu. Otomatis, dengan jangkauan tertentu. Jadi kita bisa lihat sekitar kita itu ada kapal-kapal aja. Terus kalau ini adalah perangkat GNSS Mas. Salah satunya GNSS apa tuh? Global Banyak sekali istilah-istilah baru saya nggak ngerti. Global Maritime Distress Technician-nya. Salah satu perangkatnya yang portable atau bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya kapal tenggelam Mas, kita bisa memberikan posisi atau sinyal kita. Ya, boleh tampil. Boleh penggunaan ini namanya SAR, Search and Rescue Radar Transponder, memberikan sinyal dari mana posisi kapal kita tenggelam ke radar yang ada di sekitar kapal kita. Jadi masuk sinyalnya ke radar Mas. Oh, jadi ini masuk sinyalnya ke radar. Nah. Emang bisa nih, ini kan nggak elektronik ini. Bisa Mas, karena dia ada baterainya terus memancarkan sinyalnya dengan frekuensi tertentu. Jadi bisa dipakai untuk menyelamatkan atau mengetahui di mana posisi kapal tenggelam jika tenggelam. Terus ini ada juga Mas namanya IPE. Ya, Emergency Position Indicating Radio Beacon. Nah, kalau kayaknya ininya keras sekali Iya. Ya. itu Udah berubah lagi kan. Dia nyesuaiin sama suaranya juga. Jadi emang benar-benar real di sini. Kalau penasaran main kemana? Kalian SMA atau mungkin anak-anak SMA mungkin bisa buat kerja sama Portable main-main kemari. Kalian lihat di sini realnya gimana. Oke. Enak lagi ya suaranya Mas. Udah. Jadi tadi saat terus ada lagi Mas ini IPE Emergency Position Indicating Radio Beacon. Nah, ini juga difungsikan untuk pada saat kapal tenggelam memberikan posisi kapal di mana. Tapi bedanya sama yang ini bisa langsung ke stasiun radio terdekat. Kalau ini cuma kapal-kapal. Ya, ke radar doang. Oh, ini tuh radar doang. Ini sampai ke stasiun pantai ya. Bisa mengetahui di mana posisi kita terakhir. Import sama SAR. Jadi jangan takut, kapal itu sudah dilengkapi dengan alat-alat
yang pada saat kapal tenggelam itu akan langsung memudahkan dalam pencarian. Kalau misal saya tersesat bisa pakai ini juga nggak? Oh tentu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau tersesat berarti kita harus hitung secara manual mas. Ada hitungannya. Ada hitungannya. Iya, di mana posisi kita itu ada ilmunya, namanya ilmu pelayaran astronomi atau ilmu pelayaran data. Oh. Nah kalau sobat Malayati pengen lebih tahu, masuk sini. Ini iklan terus kita. Terus ini peta kita ini ya? ya ini peta. Jadi pada saat kita berlayar, terus kita juga wajib pakai peta mas. Kan udah ada ini, apa namanya? Ini, Iya. udah ada ini. Ngapain kita pakai peta lagi? Jadi ilmu kenavigasian itu tidak harus berpatokan untuk ke navigasi elektronik aja atau perangkat elektronik aja. Kita juga harus mempelajari secara manualnya mas. Nah salah satunya adalah peta. Oh Nah, iya. di sini nanti sobat Malayati kalau masuk sini akan diajarkan bagaimana cara membuat rute pelayaran, plot posisi kapal, sama nanti bagaimana cara untuk menghitung ETA. Peta apa gitu? Nah, Peta terangkat. estimasi time arrival. Oh. Jadi Masih time arrival. waktu kedatangan kapal kita. Iya. Ini adalah dasarnya. Ini dasarnya. Iya, jadi kita harus tahu secara elektronik dan harus tahu secara manual. Canggih bener kan. Jadi sudah tahu elektronik, kita tahu juga cara manual. Ya, mana tahu nanti elektronik kita rusak, kita masih bisa untuk melayani kapal dengan cara manual. Oh siap. Mantap banget. Apalagi sih, kayaknya udah Balik, semua. udah semua ya mas ya. Semua ini telepon kapten ini, Ya. yang peta elektronik ini sudah elektronik semua guys. Jadi udah semua. Kita balik coba ini. Tetap di sini aja. Nah, pokoknya kalau sobat Malayati yang mau mengetahui tentang dunia maritim, khususnya kapal-kapal niaga, peralatannya apa saja, seluruhnya bagaimana cara kita menjalankan kapal, safety prosedurnya bagaimana, tentunya sobat Malayati harus sekolah di sini. Oh guys, itu guys dengar para penonton Malayati TV, apabila kalian ingin rasakan sensasinya di sini dan ingin jiwa adventure-nya tereksplor lagi, Ya. silakan daftar sini join bareng Portable Malayati. Ya, benar sekali. Oke, Ya. cukup sekian kali ini Vlog kali ini ya. vlog kali ini. Nanti kita vlog yang berikutnya dan mungkin di sini kita punya banyak simulator ya. Banyak sekali. Oh, Mas, banyak main sini. Main sini juga Oh. boleh. Jadi bukan hanya full mission bridge simulator saja. Banyak sekali simulator yang ada di sini untuk menunjang kegiatan pembelajaran secara real untuk taruna-taruna yang ada di Poltek Malayati ini. Oh. Dan bahkan boleh dibilang kita juga mempunyai satu kapal latih yang sangat-sangat luar biasa untuk menunjang Kapal latih? Iya. Asli kapal beneran. Kasih kapal beneran. Asli. Jadi bisa langsung dipraktekkan apa yang sudah didapatkan di sini ke kapal latih sebelum nanti praktek bayar. Siap. Jadi ini yang pertama guys simulatornya. Cukup sekian vlog kali ini. Mungkin tagline kita bisa mungkin Malayati juara. Oke kak. Malayati juara. Oke guys, sekian vlog kali ini. Di sini masih banyak simulator. Next kita akan review simulator berikutnya dan juga yang paling keren kapal. Oh, malah bersin kayak. Ini masuk di sini ini penutupan udah. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya Humas Poltek Malayati. See you next time.